kesempatannya mau tanya, bagaimana kalau misalnya anak kita sudah terlanjur pernah melihat orang tuanya bertengkar gitu secara live, walaupun cuma satu kali, tapi kan sepertinya itu kan membekas di hati anak ya Pak ya. Maksudnya gimana supaya untuk supaya mereka nggak traumatis atau bagaimana lah gitu. Terima kasih. Ya, gimana kalau anak pernah melihat orang tua bertengkar ya, jadi orang tua bertengkar depan anak, ngamuk depan anak, bahkan mungkin sampai fisik depan anak, atau kata-kata kotor depan anak, sampai caci maki depan anak, pokoknya berantem depan anak. Itu tidak bisa dihindari dari kehidupan nyata dari dua orang yang berbeda lalu menikah. Bahkan yang sudah sangat rohani sekalipun, ya, saya pacaran itu saya ketua persekutuan di kampus. Dan istri saya, pacar saya waktu itu jadi bendahara sekolah minggu. Saya juga guru sekolah minggu, saya ketua kaum muda. Waduh, lalu kita kuliah nih di IPB ya, tapi aktif di persekutuan. Saya itu kuliah itu sudah tes dan mengerti yang namanya sanguin, plekmatik, melankolik. Bahwa saya sanguin, istri itu plekmatik, itu sudah tahu sebelum menikah. Banyak orang nggak tahu, kita sudah tahu. Kita orang yang sangat educated, dan saya juga orang yang sangat rajin belajar. Dalam arti saya kuliahnya teknik industri, tapi belajar psikologi secara autodidak. Lalu juga saya belajar teologi sambil kuliah paralel dengan IPB. Jadi itu kayaknya menikah itu siap banget gitu ya. Waduh, belajar bahasa cinta, bahasa arti kasih, kasih adalah gitu ya. Secara teologis kita belajar, kayaknya kita udah dewasa banget rohani, kita siap menikah gitu ya. Lalu kita menikah, gitu kan, singkat cerita. Begitu menikah kok rasanya kayak bodoh banget. Jadi kita ini pasangan ya kayaknya cukup rohani, cukup siap menikah, tapi yang ngalami ya walaupun mungkin tidak sehebat orang lain ya. Kita bertengkarnya katakanlah 2-3 tahun, lalu selesai, anak-anak lahir, bahkan kita udah nggak bertengkar lagi. Makanya waktu anak saya menikah kemarin 2 tahun lalu, sebelum menikah itu dia nanya gitu, papa mama pernah berantem nggak sih gitu? Aku kan mau menikah, mau belajar. Kenapa nanya begitu? Ya aku nggak pernah lihat. Jadi kami cukup cepat penyesuaiannya, itu juga karena faktor menurut saya penting ya, seperti yang saya ajarkan sampai bersesi-sesi di YouTube yang lain mengenai personality, keunikan diri, itu kami pelajari dengan sungguh-sungguh, sehingga secara manajemen kepribadian kami bisa mengatur konflik-konflik yang disebabkan karena perbedaan kepribadian. Nah, pasangan yang lain sampai puluhan tahun menikah ya berlarut-larut. Nah, tapi yang saya mau katakan di sini begini. Gimana Pak kalau seandainya anak melihat, tadi kan yang ditanyakan begitu ya, suami istri berantem depan anak. Nggak masalah. Itu adalah dunia nyata dalam hidup ini, di mana menikah itu bukan tanpa pertengkaran, bukan tanpa perbedaan, pasti ada perbedaan. Dan perbedaan itu menyebabkan pertengkaran. Kalau bertengkar depan anak, maka caranya adalah demonstrasikan di depan anak, saling memaafkan depan anak, mengampuni depan anak, baik-baikan lagi depan anak, sehingga anak mendapat pelajaran nyata juga. Oh, ini hidup ini berbeda, berantem, bertengkar, oh minta maaf, oh dimaafkan, itu real, itu nyata. Jadi sebenarnya ketika bertengkar depan anak, jangan lupa minta maaf depan anak, memaafkan depan anak, baik-baik lagi depan anak. Supaya pertengkaran yang dilihat oleh anak adalah sebuah pertengkaran biasa. Jangan pertontonkan kepahitan depan anak, nggak mau ngomong dengan pasangan depan anak, sehingga kalau ngomong dengan pasangan lewat si anak, ngomong sama papamu, ya, ngomong sama mamamu. Jadi anak akhirnya melihat bagaimana hidup dalam kepahitan yang diperagakan. Akhirnya nanti kayak burung beo, dia ikutin lagi. Bahkan anak bisa berkata begini, kalau aku nikah nggak mau kayak papa mama. Nanti kenyataannya begitu nikah, dia kayak papa mamanya. Itu karena diwariskan. Jadi perilaku yang diwariskan. Ketika dia melihat dia nggak setuju, tapi begitu dia melakukan pernikahan, dia lakukan lagi yang sama dengan orang tuanya. Nah, tapi kayaknya terjadi. kita karakternya sama ini. Solusinya adalah, ayo kita belajar untuk bertengkar dengan baik, bertengkar yang alkitabiah, bertengkar yang profesional, yaitu bertengkar tapi ada ujung baiknya.
Paulus dan Silas berantem, Paulus dan Petrus berantem, betul. Tapi dibaca terus Kisah Rasul, di belakangnya mereka baik-baik lagi. Jadi tidak ada kepahitan. Nah itu yang penting untuk diperagakan. Karena anak perlu melihat juga bertengkar yang profesional tuh kayak apa sih? Kayak di kantor. Di kantor manajer dengan manajer marketing dengan manajer keuangan misalnya berantem gitu ya, karena emang yang marketingnya pengen budget promosi, yang satu nggak setuju. Wah, berdebat soal anggaran. Ya berdebat aja. Tapi waktu berdebat itu jangan tidak profesional tuh gitu loh. Suami istri bertengkar gitu ya, soal duit misalnya uang gitu. Tapi terus suku marga disebut-sebut gitu. Wah, pangaribuan lo lah, kamu pangaratusan makanya miskin. Lah kamu tuh, waduh, kamu sih butar-butar makanya muter-muter melulu gitu lah. Kamu raja guguk menggonggong melulu. Wih, ini marga disebut-sebut lagi pakai nama jelek lagi. Waduh, kamu sih terus nggak pernah lurus begitu. Waduh, ini gimana nih marga disebut-sebut? Itu kalau ada bertengkar menyebut marga, itu satu marga bangkit melawan Anda. Jadi bertengkar soal duit ya duit aja, marga nggak perlu disebut-sebut, kota asal nggak disebut-sebut gitu ya, dua asal orang Balige lah, kamu lo Cidempuan itu, kamu lah benar lagi itu. Nah ini gimana nih bertengkar nenek moyang disebut-sebut, itu namanya bertengkar yang tidak profesional. Jadi bertengkar nggak usah nyebut marga, nggak usah nyebut kota asal. Yang salah minta maaf, selesai ya selesai, nggak ada kepahitan. Jadi menurut saya itu ya solusinya kalau bertengkar depan anak, maka peragakan damai depan anak. Sehingga anak akhirnya mendapat esensi juga, karena sekali lagi anak akan menghidupi yang kita hidupi. Bahkan ketika anak itu nggak setuju kita bertengkar, tapi itu kita hidupi, nanti dia menikah bertengkar juga. Itu kenyataan yang nggak bisa dipungkiri, bahwa orang tidak setuju dan membenci papa mamahnya, begitu dia nikah dia kayak papa mamahnya. Anak yang waktu kecil dihajar orang tuanya, dididik dengan KDRT, dan dia tidak setuju dengan hal itu. Begitu punya anak, dia lakukan hal itu. Wah, serem juga ya, Pak. Oh, kayak gitu. Kenyataannya seperti itu. Kehidupan kenyataannya seperti itu. Anak yang diajar, begitu punya anak, dia hajar anaknya. Padahal waktu diajar dulu dia nggak setuju. Karena itu adalah tadi perilaku yang diwariskan. Kayak burung beo benar. Tapi kalau kita bertengkar, tapi di depan anak lo kita baik depan anak, nanti anak juga akan belajar bertengkar yang baik. Jadi sebenarnya kalau bisa mencapai kedewasaan yang tidak bertengkar, ya bagus. Tapi kalau nggak bisa, ya kita bertengkar saja, tetapi bertengkar yang baik. Gitu. Ya, Tuhan berkati. Ya, yang konstruksi fighting berarti ya Pak ya, tunjukkan maafnya kembali harmonis gitu ya. Oke, ada